Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan materi terkait dengan forecasting teknik, yaitu salah satu metode dalam forecasting yaitu moving average. Saya akan jelaskan tentang apa itu moving average, kemudian juga bagaimana melakukan forecasting dengan moving average dan eh, apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan moving average. Oke, kita mulai ya. Moving average atau rata-rata bergerak adalah metode yang mencoba meratakan fluktuasi acak atau random dalam sebuah data time series. Moving average mengidentifikasi arah yang mendasari perubahan dalam time series. Moving average juga mengasumsikan pengamatan di masa depan mirip dengan yang baru saja terjadi. Jika katakanlah misalnya penjualan mobil mingguan secara nasional mengalami penurunan, maka mungkin penjualan minggu berikutnya akan mengalami penurunan peramalannya. Sebaliknya, jika penjualan terakhir mobil nasional mengalami peningkatan, maka peramalan atas penjualan mobil di minggu berikutnya juga akan mengalami peningkatan. Nah, moving average cocok untuk peramalan dalam jangka pendek, mingguan, bulanan, atau triwulanan. Nah, berikut ini adalah formula untuk mencari jumlah yang diperkirakan terjual misalnya. Jadi FT1 ini adalah forecasting atau peramalan untuk periode T plus 1. Sama dengan AT ini adalah hasil actual periode T. Ditambah penjualan actual periode T minus 1. Dan seterusnya dibagi dengan jumlah K. K ini lebih ke arah kalau misalnya katakanlah moving average 3 mingguan, berarti K-nya ini adalah 3. Kalau moving average 4 mingguan, berarti K-nya adalah 4. Jadi kalau moving average 3 mingguan, rata-rata 3 minggu, maka forecasting penjualan di minggu keempat misalnya, itu adalah penjualan aktual minggu ketiga, ya, ditambah penjualan aktual satu periode sebelumnya, minggu kedua, ditambah penjualan aktual minggu pertama. Jadi 3 minggu ya, dibagi dengan 3. Nah, ini kita akan dapat nanti forecasting atau perkiraan jumlah mobil yang terjual di minggu keempat. Oke, this is moving average. Nah, ini misalnya diberikan contoh peramalan moving average 3 minggu. Ya, 3 minggu per 3 minggu. Nah, ini misalnya ada penjualan mobil dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-11. Unit yang terjualnya ini adalah actualnya. Penjualan unit secara actual. Peramalannya, nah ini yang disebut dengan peramalan ini yang forecastingnya. Jadi kalau kita meramalkan moving average dengan 3 minggu, peramalan untuk minggu pertama tidak ada, minggu kedua tidak ada, minggu ketiga tidak ada. Yang ada adalah untuk peramalan minggu keempat atau F4. Karena F4 berasal dari rata-rata penjualan aktual 3 minggu sebelumnya, yaitu minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Nah, berarti kalau ditanyakan berapakah forecasting untuk penjualan di minggu keempat dengan menggunakan moving average 3 minggu, itu diperoleh 64 unit diperkirakan akan terjual di minggu keempat. Nah, ini dari mana? 64 diperoleh dari rata-rata penjualan 3 minggu sebelumnya. Karena dia menggunakan moving average 3 minggu. Jadi penjualan minggu pertama, penjualan minggu kedua, ditambah penjualan minggu ketiga, dibagi dengan 3 ya. Ini 3 minggu berarti K-nya sama dengan 3. Berarti 88 unit ditambah 44 unit plus 60 unit kita bagi 3, kita dapatkan untuk F4-nya adalah 64. Nah, ini adalah peramalan penjualan di minggu keempat. Forecasting minggu keempat. Berapa untuk minggu kelima? Nah, minggu kelima dia berasal dari rata-rata penjualan aktual 3 minggu sebelumnya. Jadi dari minggu kedua sampai dengan minggu keempat. Penjualan minggu pertama itu diganti dengan penjualan minggu kelima.
penjualan aktual minggu keempat. Jadi yang pertama tidak lagi digunakan. Jadi F5 di sini 53,33 itu adalah penjualan minggu kedua ditambah minggu ketiga ditambah minggu keempat, kita bagi 3, kita dapat 53,33. Nah, jadi penjualan minggu pertama dikeluarkan, kemudian ditambahkan penjualan minggu keempatnya. Nah, berarti kalau ditanyakan berapakah penjualan minggu ke-12 atau forecasting F12-nya berapa? Nah, F12 berarti rata-rata penjualan aktual 3 minggu sebelum minggu ke-12. Jadi minggu ke-9, 10, sampai 11. Nah, ini didapat 44 berasal dari penjualan minggu ke-9 48, penjualan minggu ke-10 35, penjualan minggu ke-11 49 dibagi dengan 3. Kita dapat 44. Oke. Nah, berikut ini adalah peramalan moving average yang lengkap dari minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-12. Ya, ini dari 64 sampai ke 44. Nah, ini peramalan moving average untuk penjualan mobil per minggu dengan K-nya sama dengan 3 ya. Jadi rata-rata 3 minggu. Nah, bagaimana kalau kita mengganti? Kenapa pakai 3 minggu? Kenapa enggak 4 minggu? Katakanlah sekarang kita melakukan peramalan dengan moving average dengan 4 minggu. Jadi penjualan forecast untuk yang F5 di sini, penjualan di minggu kelima forecastingnya itu berasal dari rata-rata penjualan aktual 4 minggu sebelumnya, dari minggu pertama sampai dengan minggu keempat. Ini berarti minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat tidak ada forecastingnya. Jadi minggu kelima. Nah, ini berapa nilainya? Berarti forecasting atau F5 untuk penjualan mobil di minggu kelima itu berasal dari penjualan minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dibagi dengan 4. K-nya sama dengan 4. Berarti 88 minggu pertama ditambah 44 minggu kedua, 60 minggu ketiga, dan 56 minggu keempat. Kemudian kita bagi dengan 4, kita dapat forecasting atau untuk minggu kelima atau F5, perkiraan penjualan minggu kelima adalah 62. Nah, bagaimana untuk penjualan minggu forecasting untuk minggu ke-12 atau F12? F12 berarti diperoleh dari rata-rata penjualan 4 minggu sebelum minggu ke-12. Jadi dari minggu ke-11, 10, 9, dan 8. Jadi rata-rata penjualan aktual minggu ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-11 untuk mencari F12. Nah, ini dapatnya 48 dari mana? Nah, ini berarti M8 60, M9 48, M10 35, M11 45. Kita bagi dengan 4. Kita dapat F12-nya adalah 48. Nah, berikut ini adalah lengkap untuk peramalan moving average dengan 4 minggu. Nah, mulai dari F5 sampai F12. Tentu saja angkanya berbeda dengan peramalan moving average yang 3 minggu. Silakan lihat kembali slide sebelumnya. Nah, pertanyaannya adalah, jadi yang dipakai itu rata-rata 3 minggu atau rata-rata 4 minggu? Itu pertanyaannya. Atau kenapa nggak rata-rata 5 minggu, rata-rata 6 minggu? Nah, jadi penentuannya itu tergantung dari error matrix. Jadi nanti untuk yang peramalan 3 minggunya, kita bisa menghitung mean absolute deviation atau MAD. Atau menghitungnya juga mean square error. Dan menghitung mean absolute percentage error untuk yang rata-rata 3 minggu, rata-rata 4 minggu, rata-rata 5 minggu, rata-rata 6 minggu. Kita hitung semua ini. Nah, kita pilih rata-rata yang menghasilkan mean absolute deviation, mean square error, dan mean absolute percentage error yang paling kecil. Yang paling kecil, ya, terkecil. Itu yang kita pilih. Ya. Nah, bagaimana cara mencari mean absolute deviation? Nah, itu
Mean absolute deviation adalah penjumlahan dari ini AT, jadi penjualan aktual periode T dikurang forecasting periode T. Jadi kalau ada 10 periode ya berarti penjualan periode 1 kurang forecast periode 1 sampai ke 10. Dijumlahkan nanti dibuat N. Nah, ini dibuat absolut ya. Jadi kalau nanti AT kurang FT-nya ini negatif, itu diabsolutkan, dibuat positif. Nah, ini MAD. Kalau MSI itu actual dikurangi dengan forecast dikuadratkan bagi N. Kalau MAPE itu berarti actualnya dikurangi forecast dibagi dengan actualnya, dibagi N kali 100. Nah, sekarang saya ingin menghitung berapa MAD atau mean absolute deviation untuk yang tadi K3, rata-rata 3 minggu, atau rata-rata 4 minggu. Nah, ini mana di antara yang rata-rata 3 minggu atau 4 minggu yang MAD-nya paling kecil. Nah, MAD yang paling kecil itu berarti forecast-nya lebih akurat. Oke, kita lihat di sini. Nah, jelas di sini. Ini ada yang kita cari adalah yang actual dikurangi forecast yang ada datanya. Minggu pertama, minggu ketiga ini tidak kita cari absolute deviation-nya. Nah, katakan minggu keempat, ini actual penjualan minggu keempat adalah 56. Adapun forecast-nya, perkiraan penjualan minggu keempat atau F4 adalah 64. Berarti A4 kurang F4, 56 kurang 64 itu minus 8. Kita absolutkan jadi positif 8. Minggu ke-6, A6-nya itu adalah 91, F6-nya itu adalah 62. Jadi minus 91 kurang 62, 29. Lakukan sampai dengan minggu ke-11, ya, sampai dengan minggu ke-11. Kemudian yang absolut ini kita jumlahkan dapat 124,33. Nah, yang di forecast itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 124,33 ini dibagi dengan 8. Maka MAD-nya untuk rata-rata peramalan moving average 3 minggu, MAD-nya adalah 124,33 dibagi dengan 8 sama dengan 15,54. Ini MAD untuk peramalan moving average 3 minggu. Bagaimana untuk yang 4 minggu? Nah, ini minggu pertama sampai minggu keempat tidak dihitung gitu ya. Nah, jadi minggu kelima nih, A5 itu unit terjualnya 70, sedangkan F5 yang diperkirakan minggu kelima itu terjual 62. Berarti errornya atau deviasinya adalah A5 kurang F5, 70 kurang 62, 8, absolutnya 8. Nah, lihat minggu ke-7. Penjualan aktual minggu ke-7 atau A7 itu adalah 54, adapun forecastingnya itu adalah 69,525. Maka 54 dikurangi 69 minus 15,25 diabsolutkan menjadi 15,25. Nah, lakukan sampai dengan minggu ke-11, dijumlahkan ini selisih absolute deviation-nya kita jumlahkan dapat 113,75. Maka mean absolute deviation-nya atau MAD-nya untuk rata-rata moving average 4 minggu itu adalah 113,75 dibagi 7. Ya, dibagi 7 karena ada 7 data ya. Maka didapat MAD untuk 4 minggu adalah 16,25. Nah, mana yang lebih kecil MAD-nya itu berarti yang forecasting-nya lebih akurat. Nah, peramalan mana yang lebih akurat? Apakah menggunakan rata-rata 3 minggu atau K sama dengan 3 atau rata-rata 4 minggu atau K sama dengan 4. Nah, Anda bisa buat juga sebenarnya untuk rata-rata 2 minggu, rata-rata 5 minggu, 6 minggu. Nanti dibandingkan mean absolute deviation-nya, dibandingkan dengan mean square error-nya ya atau MAPE-nya dibandingkan, cari yang paling kecil. Nah, di sini saya mengerjakan hanya MAD-nya saja ya. Nah, dari sebelumnya MAD rata-rata 3 minggu adalah 15,54. Itu lebih rendah daripada rata-rata MAD 4 minggu yang 16,25. Jadi, mudahnya rata-rata 3 minggu ini forecast-nya lebih akurat karena MAD-nya lebih kecil daripada MAD yang 4 minggunya. Oke, dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan moving average. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.